Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat konten yang shared worthy dan relevan? Ya, how to make content that share worthy and relevant. Apa sih share worthy itu? Artinya kita punya konten yang nanti orang tuh suka untuk men-share dan juga relevan sehingga kita dapat mendapatkan satu audience atau orang-orang yang melihat konten kita itu mereka bisa lebih engage gitu. Nah, apa sih rumusan yang dipakai supaya kita bisa punya konten yang seperti itu? Nah, ini ada rumus 3E ya, engage, entertain, dan educate. Nah, saya mendapatkan ilmu tentang 3E ini dari seorang konsultan digital marketing ya di luar negeri. Beliau membantu satu perusahaan frame ya atau figura ya, di luar negeri sana ya. Pada saat awal mereka beriklan, mereka menggunakan strategi hard selling ya. Jadi mereka menawarkan frame-nya itu dengan cara-cara ya langsung ya, jualan nih frame-nya, feature-nya seperti ini, bisa dipakai seperti ini gitu ya. Pokoknya intinya jualan langsung gitu ya. Memang sih dengan ya let's say mereka misalkan spend beberapa ribu dolar mendapatkan penjualan nih cukup banyak gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah datang si konsultan ini dia bilang gitu bahwa ini sebenarnya bisa lebih perbesar lagi konversinya gitu ya, pembeliannya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan pendekatan menggunakan 3E ini gitu. Jadi bagaimana mereka akhirnya membuat konten yang bisa engage, lalu bisa entertain dan educate. Nah, akhirnya diputuskan pada saat itu diminta kepada si produsen frame tadi untuk ya mengiklankan apa coba? Yang diiklankan adalah proses. Jadi proses pembuatan frame-nya, kemudian bagaimana dia melakukan tips-tips gitu ya. Misalkan ada satu ruangan nih gitu ya, ada satu ruangan dengan warna misalkan warnanya hijau gitu ya. Kemudian si produsennya ini ada konsultannya gitu ya, dia menyarankan misalkan kalau warnanya hijau berarti nanti frame-nya gunakan yang warna coklat gitu ya, warna-warna gelap ya, dengan ukuran-ukuran tertentu yang ya pokoknya dibuat bisa mengeducate ya, sekaligus mengentertain dan juga hasilnya itu engage banget gitu loh. Orang menjadi like, menjadi kepo gitu ya, menjadi kepo ya. Memberikan love ya, kemudian men-share gitu loh. Karena memang itulah fungsi dari sosial media ya. Jadi kita bukannya hard selling tapi lebih mengedepankan ketiga E ini, engage ya, engage itu like, comment, share gitu ya. Kemudian entertain ya, orang merasa happy menontonnya berlama-lama ya, melihat konten kita. Kemudian tereducate. Nah, kalau ke-educate kan berarti dia merasa bisa jadi nanti disimpan sama dia, bisa jadi mungkin nanti di-download atau di-share. Nah, itulah harapan yang biasanya di targetkan untuk kita yang mengiklan di sosial media seperti itu ya. Nah, itu idenya 3E. Nah, ini nanti akan menjadi pakem kita, menjadi framework kita ya, menjadi patokan kita ketika nanti kita membuat konten. Nah, terus kita di mana nih? Konten-konten tersebut nanti dalam bentuk apa gitu ya. Nah, di sini ada 3 tipe konten ya sebenarnya yang biasa kita gunakan di sosial media gitu ya. Walaupun nanti akan melebar banyak gitu ya. Nah, cuman saya coba membagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu writing, artinya kita membuat postingan yang kita ketik kata-kata gitu lah ya. Kemudian yang kedua foto. Nah, fotonya nanti juga banyak banget macamnya. Terus yang ketiga video. Seperti itu. Nah, saya membagi ke 3 kategori seperti ini walaupun nanti bentuknya juga berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke yang writing. Nah, writing ini tadi kita pakai yang 3E tadi ya. Kita cari yang engage, educate, ya, entertain gitu ya. Nah, makanya saya lebih menyarankan pada teman-teman untuk banyak storytelling
Jadi kita menjadi storyteller, ya, kita bercerita, ya. Kalaupun mau jualan, story selling, ya, kita jualan itu sambil cerita gitu ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya kita pakai copywriting juga sih, pakai copywriting, tapi pendekatannya adalah story, cerita gitu ya, bukan sekedar menjual produk gitu. Jadi pain, amplify, pain, solution, call to action gitu ya. Nah, pendekatan kita ini supaya smoothly gitu ya, smoothly. Nah, ini butuh latihan sih memang nantinya, dan banyak sekali rumusan-rumusan yang bisa dipakai. Yang paling sederhana ini saya share ya. Jadi kita misalkan kita bicara dulu nih, painnya orang apa, mereka butuhnya apa, kemudian kita gedein dulu tuh. Wah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ya. Baru nanti muncul solusinya, ya kan. Solusinya adalah Anda harus menggunakan digital marketing misalkan untuk penjualan supaya bisa lebih cepat. Nah, call to actionnya, yuk coba cek gambar berikut ini seperti itu, atau ikutin terus postingan-postingan saya gitu. Intinya adalah perbanyak storytelling. Kemudian juga kita bisa melakukan yang namanya ask question, kita bertanya ya. Di sini ada satu contoh yang saya gunakan ya. Nanti ya, next ya, nanti kita lihat ya. Jadi ask question itu sebenarnya supaya orang bisa merespon ya. Jadi dengan pertanyaan biasanya orang tuh akan responnya jadi lebih bagus gitu loh, karena orang mikir kan, ketika ditanya tuh orang mikir. Makanya kita bisa menggunakan metode asking question ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, image. Teman-teman, di Facebook kalau kita menggunakan fanpage gitu ya, kemudian kita masuk ke konten konten kreator ya gitu ya, Creator Studio. Di Creator Studio kalau teman-teman nanti posting itu munculnya akan seperti ini ya. Kita nanti ada upload foto dan video, kita bisa kombinasikan foto dan video, kemudian ada upload multiple video. Kemudian kita bisa create foto album. Kalau teman-teman kategori produknya banyak gitu ya, bisa dibikin album per produk gitu ya. Kemudian juga ada namanya create foto carousel. Nah, carousel ini gambarnya nanti bentuknya berderet, kita bisa kasih link di masing-masing gambarnya. Dan menariknya juga kita bisa langsung bikin create slideshow. Kalau ada 3-10 foto, kita bisa bikin video langsung di Facebook sendiri. Nah, kemudian ada, nah ini juga keren nih, namanya create an instant experience. Jadi teman-teman nggak harus punya website gitu ya, cukup bikin instant experience di Facebook. Itu bisa menjadi landing page kita, bisa menjadi mini web kita lah ya, jadi sales page kita seperti itu. Jadi makanya ini sebenarnya keren banget ya, Facebook tuh banyak banget fasilitasnya selama kita mau menggali lebih dalam. Kemudian yang ketiga yaitu video. Nah, teman-teman, sepengetahuan saya kalau di Facebook itu sendiri, video itu menempati strata yang cukup tinggi ya. Kalau saya bilang luar biasa. Ini kita harus fokus nih sebenarnya di video itu sendiri ya. Dan saya dengar juga Facebook ini sudah mulai ingin mengambil alih atau mengambil market share-nya si YouTube gitu ya. Iyalah, karena dia melihat ya orang lebih senang melihat video gitu, karena semuanya bisa didapat ya, emosinya, kemudian gambar, gerak, suara itu bisa dapat lengkap gitu ya, seperti itu. Nah, video ini seperti apa? Ada yang namanya native upload. Nah, native upload tuh gini, selama ini kan kita kalau sharing di Facebook itu biasanya kita upload dulu ke YouTube gitu ya, kemudian kita ada linknya, terus kita share. Nah, itu bisa dijamin ya teman-teman, bisa dijamin kalau kita melakukan hal tersebut reach-nya nggak bagus gitu loh, karena si Facebook tuh kepengennya kita upload langsung ke Facebooknya. Makanya teman-teman nanti kerjanya tuh ya itu tadi, upload ke YouTube, upload juga ke Facebook, karena nanti Facebook menilainya akan jauh lebih bagus ketika kita langsung upload ke Facebooknya ya, kayak gitu ya. Jadi native upload. Kemudian yang kedua adalah live, FB live. Wah, teman-teman, ini keren banget ya sebenarnya buat jualan. Sayangnya masih banyak yang belum memanfaatkan secara optimal ya. Mungkin karena malu, mungkin karena nggak tahu konsepnya seperti apa, sehingga mereka kadang-kadang mau live tuh malu-malu gitu. Padahal live FB ini luar biasa sekali engagementnya gitu. Orang bisa langsung kirim love yang banyak, bisa langsung ngobrol gitu ya, bisa langsung interaksi dengan kita. Ini keren banget sebenarnya.
Jadi teman-teman mulailah nanti untuk memberanikan diri live untuk berjualan gitu ya, karena ini fasilitas yang bagus banget. Bahkan dengar-dengar katanya nanti FB Live itu orang bisa langsung order. Saya nggak tahu nih, ada isunya kayak gitu ya. Kemarin sempat dapat beritanya juga informasinya gitu ya, bahwa Facebook nanti akan mengoptimalkan fasilitas live ini untuk berjualan. Kemudian berikutnya apa? Watch party. Nah, watch party ini seru nih sebenarnya. Jadi kita kalau misalnya kita upload video gitu ya, terus kita bikin dia jadi watch party. Jadi dia akan nungguin. Jadi video ini muter gitu, tapi nanti nungguin teman-teman kita yang lain untuk nonton gitu. Ibaratnya kayak ada juga namanya premiere ya kalau nggak salah ya. Ada premiere. Ya kalau kita upload video itu premiere. Jadi ditungguin tuh. Jadi kayak ada schedule-nya gitu ya. Nanti kita tunggu orang pada ngeklik gitu ya. Nontonnya bisa bareng-bareng. Ini juga bagus banget. Saya tadi pagi coba, ya biasanya saya upload orang nggak begitu banyak engagementnya, begitu pakai watch party lumayan bisa ada beberapa yang datang. Gitu. Oke, saya kira cukup itu dulu. Nanti berikutnya nih di video berikutnya teman-teman akan dapatkan ini, ya, where to optimize. Oke, cukup dulu videonya. Kita lanjut lagi nanti. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan oh ya, please teman-teman kalau dapatkan sesuatu dari pemaparan saya tadi, please komen ya di bawah ya, supaya kita nanti bisa diskusi lebih jauh. Oke, thank you. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.